Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, para sahabat channel terindah dimanapun kita semua berada, semoga apa yang kita lakukan dan apa yang akan kita laksanakan di masa yang akan datang akan selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu diberikan kelancaran dalam melaksanakan apa yang menjadi keinginan kita tersebut, dan insya Allah akan tercapai. Amin ya rabbal alamin. Para sahabatku terindah semuanya, sebagaimana biasa dalam channel terindah ini saya akan mengulas secara sangat sederhana tentang topik-topik yang sedang tren di bumi persada Ibu Pertiwi ini, yaitu tentang Pilpres dan pemilu tentunya pada tahun 2024 nanti. Oke, tapi sebelum itu kita semua bahas, saya mengajak kita semua untuk beramal jariah dengan cara meninggalkan like, komen, kemudian share lah video ini kepada kawan-kawan kita semua, dan tonton dari awal hingga selesai video ini. Karena itu semua telah kita canangkan menjadi sebuah satu pengetahuan bagi kita semua, dan kita sebarkan kepada kawan-kawan kita, semoga menjadi manfaat bagi mereka semua. Dan inilah yang dinamakan saya sebut tadi dengan amal jariah kita, karena keringanan hati kita, keringanan langkah kita untuk men-share video ini kepada kawan-kawan kita semua dan memahami, menonton dari awal hingga selesai. Oke, semoga berkah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Para sahabatku terindah semuanya, dalam perpolitikan di Indonesia dalam menghadapi pilpres, pileg dan pilpres di Indonesia ini, tentu dinamika politik terus terjadi dan masih akan terjadi hingga nanti, khususnya mengenai capres dan cawapresnya akan dimantapkan pada Oktober 2023 ini. Kan tetapi sebagaimana kita telah mengetahui dan sebagaimana kita telah menyaksikan dalam atau pada hari Minggu kemarin tanggal 13 Agustus 2023, apa yang dinamakan dengan Koalisi Indonesia Bersatu antara Gerindra dan PKB pada hari Minggu kemarin telah mendapatkan penambahan partai, yaitu bertambah dengan Partai Golkar dan PAN bergabung kepada koalisi antara Gerindra dan PKB yang setahun yang lalu telah dideklarasikan untuk mendukung Prabowo menjadi cawapresnya, menjadi capresnya. Yang pada setahun yang lalu Gerindra dan PKB telah mendeklarasikan koalisi untuk mendukung Prabowo sebagai capresnya, dan Muhaimin menempatkan diri sebagai cawapresnya. Tetapi begitu dinamika politik terjadi di Indonesia 13 Agustus 2023 yang kemarin, bertambahlah koalisi tersebut dengan Partai Golkar dan PAN mengusung Prabowo Subianto sebagai capres pada pemilu 2024 nanti. Dengan demikian terjadilah suatu perubahan yang sangat luar biasa besar sebenarnya di sini, di mana beberapa waktu yang lalu PAN dan Golkar ini telah menyatakan koalisi bersama P3 yang akan mengusung di antara ketum-ketum mereka bertiga ini untuk menjadi capresnya dan cawapresnya. Akan tetapi perubahan politik sangat dinamis dan sangat tidak terduga. P3 buru-buru dia bergabung dengan PDI untuk mengusung Ganjar Pranowo sebagai presidennya. Dengan demikian Golkar dan PAN tentu dia harus menentukan sikap, dan sikap itu telah diambilnya
pada hari Minggu kemarin tanggal 13 Agustus 2023 mereka berdua bergabung dengan koalisi Gerindra dan PKB. Kita melihat komposisi daripada koalisi ini, di mana Gerindra mendapatkan persentase kursi di DPR RI sebanyak 13,57%, sementara PKB sebanyak 10,09%, dan Golkar menempati 14,78%, serta PAN menempati 7,65% peraihan kursi di DPR RI. Artinya mereka telah mengusung jumlah persentase kursi yang sangat luar biasa, yang sangat masif besarnya, yaitu 46,9% kursi atau raihan kursi di DPR RI. Artinya apabila keempat partai ini meluncur dengan mulus untuk mendukung Prabowo dan juga wakilnya atau cawapres Prabowo itu dari 4 koalisi ini, dan suara mereka solid hingga pada pilpres yang akan datang, tentu bisa dipastikan koalisi ini akan memenangi pertarungan untuk peraihan kursi presiden dan wakil presidennya pada pemilu 2024 nanti. Akan tetapi, sebagaimana kita sama-sama ketahui bahwa banyak di antara orang-orang Indonesia ini, dia bukan hanya memilih partai, tapi juga memilih orangnya. Tetapi ada juga masyarakat kita yang tidak memilih partai dan juga tidak memilih orangnya, tapi melihat program-programnya dan juga melihat apa yang mereka bisa dapat, baru mereka bisa beralih untuk memilih siapa. Dan memang sangat cair sekali, meskipun 46,09% peraihan kursi di DPR RI bagi koalisi 4 partai ini sangat luar biasa besar. Akan tetapi peraihan suaranya khusus untuk pilpres diperkuat lagi nanti cawapresnya siapa, tentu tak menjamin 14,78% yang diraih oleh Golkar ini akan tetap solid 14,78%. Begitupun dengan partai-partai yang lain, tak akan menjamin peraihan 46,09% ini akan menang di pilpres yang akan datang. Terlebih lagi ketika pemilihan daripada cawapresnya yang tidak selera di masyarakat, tentu akan sangat berubah lagi. Meskipun visi dan misinya sangat luar biasa, meskipun orangnya juga dinyatakan sudah berqualified ketika dia bekerja di kabinet Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin ini, akan tetapi ketika dia mencalonkan diri menjadi capres dan cawapres, belum tentu masyarakat akan mendukung mereka. Di sini kita melihat secara faktor psikologinya kenapa tidak ada kabar, tidak ada berita sebelumnya PAN dan Golkar ini langsung secara spontan bergabung dengan Gerindra dan PKB yang mengusung Prabowo Subianto sebagai cawapresnya. Ini disinyalir terdapat tekanan-tekanan politik ataupun arahan-arahan politik di belakang layar. Mungkin apa yang dinamakan dengan cawe-cawe daripada Presiden Jokowi ini telah mereka dengar secara lantang di belakang panggung, sehingga mereka menyatukan diri untuk bergabung dengan Gerindra dan PKB, yang mana notabene kita melihat bahwa cawe-cawe presiden di sini yang kemarin dia masih nampak ragu apakah akan mendukung Ganjar, apakah akan mendukung Prabowo, karena dua-duanya adalah all president men. Jadi Pak Prabowo ini menjadi andalan bagi Jokowi untuk dalam tanda kutip mengamankan posisinya ketika nanti Pak Jokowi sudah tidak menjadi presiden lagi, untuk mengamankan minimal posisi anak-anaknya dalam melaksanakan tugas-tugas kepartainya. Karena kita sama-sama mengetahui satu orang anak presiden dan satu menantu presiden menjadi wali kota. Tentu dalam perjalanannya dia belum habis masa jabatannya, dan ini Pak Presiden Jokowi disinyalir ingin mengamankan kedua anaknya, bahkan ketiga anaknya yang termasuk Kaisang di dalamnya,
dan juga posisi keluarga dia sendiri. Sangat kasat mata, mungkin di belakang mereka ada persetujuan yang sudah sangat mantap di belakangnya, sehingga tanpa angin, tanpa kabar berita yang sebelumnya menderu-deru, akan tetapi tahu-tahu terdengar kok Golkar dan PAN menyatu pada Gerindra dan PKB. Tentu mungkin ada hitungan-hitungan politik di sini yang dalam tanda kutip mungkin disupport oleh Pak Presiden Jokowi sehingga mereka menyatu. Akan tetapi kita sama-sama memahami bahwa masing-masing ketua umum partai-partai ini yang bergabung juga mempunyai visi dan mempunyai misi dan mempunyai juga keinginan politik, bahwa ketua umumnya minimal bisa disandingkan dengan Prabowo Subianto sebagai cawapresnya. Dari Golkar telah diusung secara kuat bahwa Airlangga Hartarto itu akan menjadi cawapresnya Prabowo. Begitupun dari PAN. Telah terdengar santer juga bahwa Erick Thohir telah digadang-gadang juga untuk menjadi cawapresnya Gerindra, yang walaupun Erick Thohir merupakan bukan kader murni daripada PAN, tapi PAN telah mengusung Erick Thohir untuk sebagai cawapresnya. Akan tetapi yang lebih utama lagi adalah PKB, karena PKB telah setahun yang lalu mendeklarasikan mendukung Prabowo sebagai capres dari koalisi dua partai ini. Dan tentu ketiga partai Golkar, PAN, dan PKB sama-sama mempunyai keinginan kuat dan mungkin sama-sama mempunyai komitmen yang kuat untuk mengusung ketum mereka masing-masing mendampingi Prabowo Subianto. Kan tetapi kita coba menganalisis jauh di belakang layar panggung yang kemarin kita lihat siaran langsungnya di media-media mainstream ataupun media-media sosial lainnya, mendeklarasikan Golkar dan PAN bergabung dengan Gerindra dan PKB. Mungkin psikologi di belakang panggungnya yang seperti saya pernah sampaikan tadi, cawe-cawe Pak Presiden Jokowi mungkin ada di sana, dan ada kemungkinan Prabowo akan bergandengan dengan Airlangga Hartarto, atau mungkin Prabowo akan bergandengan dengan Erick Thohir, ataupun akan Prabowo bergandengan dengan Caimin. Akan tetapi jika komponen daripada cawe-cawe daripada Pak Jokowi ini berhasil, Pak Jokowi mungkin akan mendampingkan Prabowo dengan anak beliau Gibran untuk menjadi cawapresnya. Akan tetapi keputusan daripada MK untuk merubah usia minimal menjadi cawapres 40 tahun itu belum dirubah. Dan melalui video singkat ini juga saya mengharapkan secara pribadi sebagai masyarakat umum dan juga sebagai akademisi, saya tak mengharapkan MK, atau saya menyarankan MK, mengusulkan MK untuk tidak mengabulkan permohonan tersebut untuk merubah usia 40 tahun menjadi 35 tahun hanya demi melangsungkan keinginan daripada Presiden Jokowi untuk mengusung anaknya menjadi cawapres dengan usia 35 tahun tersebut. Tetaplah, biar kita sebagai masyarakat Indonesia ini nampak bahwa demokrasi kita memang benar-benar berjalan secara memang demokratis. Jangan karena keinginan individu, keinginan dinasti politik yang akan dibangunnya, kita merubah undang-undang. Coba kita pikirkan, reformasi dibangun untuk menghilangkan atau mungkin menihilkan kolusi, korupsi, dan nepotisme. Coba kita lihat selama 2 periode pemerintahan ini, apakah korupsi, kolusi, dan nepotisme hilang, bahkan semakin tumbuh dan berkembang. Dan ini proses terakhir daripada Pak Presiden Jokowi untuk menunjukkan bahwa Anda memang benar-benar pro reformasi. Katakanlah kepada MK bahwa ini usulan dari PSI untuk menghilangkan klausul 40 tahun menjadi 35 tahun itu, menggantinya dengan 35 tahun itu sebaiknya dibatalkan, karena secara kasat mata, terang benderang, dan sangat masif dilakukan oleh orang-orang tertentu yang menginginkan merombak undang-undang hanya untuk meloloskan kepentingannya sendiri. Dan apabila memang ini dikabulkan oleh MK dan Gibran benar-benar didampingkan kepada Pak
Pak Prabowo menjadi cawapresnya, jangan-jangan ini merupakan suatu jalan masuk bagi Pak Prabowo untuk mengalami kekalahan yang kesekian kalinya. Karena setelah kita tinjau secara kasat mata, meskipun ada dukungan 46,09% peraihan kursi di DPR RI, kan tetapi begitu salah memilih cawapresnya, tidak menutup kemungkinan 46,09% akan mengalami kekalahan lagi. Kenapa? Kesalahan dalam memilih cawapresnya. Dan wallahu alam bishawab, semoga melalui video ini kita semua mengharapkan demokrasi tetaplah berjalan sebagaimana biasanya, meskipun selama hampir 1 dekade ini kita merasakan demokratisasi di Indonesia menuju ke jurang kemerosotan yang sangat kasat mata di depan kita. Jangan di akhir periode dan bahkan di akhir tahun pemerintahan ini justru semakin melengkapi bahwa demokratisasi bisa diacak-acak oleh kepentingan pribadi dan kepentingan dinasti yang akan dibangun oleh Presiden Jokowi dan keluarganya, dan juga antek-antek Presiden Jokowi yang selalu ingin mencari muka kepada beliau. Nauzubillah, jangan sampai ini terjadi. Perbandingannya, Nasdem, PKS, dan Demokrat itu mempunyai raihan suara kursi 28,35%. Sementara PDIP dan P3 menempati 25,56% raihan suara kursi di DPR RI. Dan persentase yang sebesar ini belum tentu menang. Persentase yang kecil ini juga belum tentu kalah. Oke, pertama ada Prabowo, mungkin dengan siapapun, mungkin Caimin, mungkin dengan Erlangga, mungkin dengan Erick Thohir, atau mungkin juga dengan Caimin. Kemudian Nasdem, PKS, dan Demokrat sudah digadang-gadang. Di sini ada Anies Baswedan dan AHY. Kemudian PDIP dan P3 ada Ganjar Pranowo, dan mungkin juga dengan Sandiaga Uno. Mari kita song-song Pileg 14 Februari 2024 dan Pilpres dan Pilwapresnya, serta pemilihan dan Pilkada serentak 2024 nanti secara aman sejahtera, dengan tertib dan on the track, tidak ada kecurangan di mana-mana. Semoga kejujuran dalam berdemokrasi kita akan membawa kita menjadi negara yang benar-benar demokratis dan benar-benar akan mencapai kesejahteraan untuk bersama hidup di negeri Indonesia yang lebih demokratis lagi. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.